Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Pamungkas dengan IP 100240405. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen kas, yaitu terutama pada analisis likuiditas dan efisiensi kas pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama, kita mulai dari rasio likuiditas, yaitu ada current ratio dan quick ratio selama 3 tahun terakhir pada tahun 2020 sampai 2022. Kita mulai dari current ratio. Untuk mendapatkan current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar, yang kita dapatkan pada tahun 2020 sebesar 1,7, pada tahun 2021 sebesar 1,4, dan pada tahun 2022 sebesar 1,7. Kemudian kita masuk ke quick ratio. Untuk mendapatkan quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2020 quick ratio sebesar 1,1, tahun 2021 quick ratio sebesar 0,9, dan quick ratio pada tahun 2022 adalah 1,0. Berikut ada analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi yang datanya bisa dilihat sebagai berikut. Yang menghasilkan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 622.229.731.268 rupiah. Analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi. Komponen utama arus kas aktivitas operasi meliputi kas masuk dan kas keluar, yang semuanya berkaitan langsung dengan kegiatan utama bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan mencerminkan kesehatan operasional inti perusahaan. Apakah perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Ya, operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat. Arus kas operasi dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2022 menunjukkan kondisi kas yang sehat atau positif, di mana arus kas yang positif adalah indikator utama bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan bisnis. Intinya untuk menutupi biaya operasionalnya. Arus kas operasi yang sehat menunjukkan perusahaan memiliki pendanaan internal yang cukup dan tidak terlalu tergantung pada sumber pendanaan eksternal untuk operasional sehari-hari, yang merupakan tanda stabilitas finansial. Kemudian kita masuk ke kebijakan investasi dan pendanaan dari arus kas investasi dan pendanaan. Berikut arus kas investasi dan pendanaan dari PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi ialah 276.938.117.371 rupiah. Sedangkan dari arus kas aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ialah 176.442.463.836 rupiah. Yang berdasarkan analisis laporan arus kas tahunan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan menunjukkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ya arus kas investasi pada tahun 2022 secara aktif berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh arus kas keluar yang signifikan untuk aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap dan investasi lainnya. Sedangkan pada arus kas aktivitas pendanaan, kebijakan perusahaan pada tahun 2022 adalah dalam hal pendanaan cenderung berfokus pada pengelolaan kewajiban dan pengembalian kepada pemegang saham. Hal tersebut ditunjukkan seperti berikut. Yang pertama ialah pembayaran hutang, kedua pembayaran dividen, dan ketiga penerimaan pinjaman. Apakah perusahaan lebih aktif berinvestasi atau melunasi utang? Ya, perusahaan lebih aktif berinvestasi tapi juga melunasi utang. Jadi pada tahun 2022 PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk lebih aktif berinvestasi melalui pengeluaran modal yang besar untuk aset yang tetap, dan pada saat yang sama melunasi sebagian kewajiban utangnya dan membayar dividen. Hal ini mencerminkan strategi pertumbuhan yang didukung oleh pengelolaan struktur modal yang seimbang. Kondisi likuiditas PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kondisi perusahaan pada 3 tahun terakhir, yaitu periode 2020 sampai 2022, menunjukkan kondisi yang tidak baik, di mana current ratio pada 3 tahun terakhir ditunjukkan sebesar 1,7 kali, 1,4 kali, dan 1,7 kali, berada di bawah standar industri yang idealnya sekitar 2 kali. Adapun quick ratio pada 3 tahun terakhir yang sebesar 1,1 kali, 0,9 kali, 1,0 kali, juga berada di bawah standar industri yang idealnya sekitar 1,5 kali. Hal tersebut mengindikasikan kesulitan melunasi kewajiban lancar dan aset lancar. Akan tetapi, pada perjalanan perusahaan memiliki aset likuid yang cukup baik untuk membayar utang jangka pendeknya, meskipun quick ratio lebih rendah dari rata-rata industri. Kemudian, potensi masalah kas. Adapun potensi masalah kas, yaitu meskipun likuiditas lancar, tetapi ada indikasi perusahaan mengalami kendala dalam menghadapi kewajiban jangka pendek yang bisa
berarti ada tekanan pada kas. Untuk saran manajemen kas, yaitu perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan meningkatkan profitabilitas untuk mendukung likuiditas dan pengelolaan kas yang lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.